Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bila mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku. Mengandung pula Bilha, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Aku ini berbahagia. Aku menamai anak ini Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Berilah aku beberapa buah dudeng yang didapat oleh anakmu itu. Apakah belum cukup bagimu mengambil Saul? Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya. Engkau harus singgah kepadaku malam ini. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Aku menamai anak ini Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Aku menamai anak ini Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah telah menghapuskan aibku. Namanya Yusuf. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Engkau sendiri tahu bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Tidak usah kau beri apa-apa. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng,
dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Namun apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai.